Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1356 sampai tahun 1360 bab 1356 masalah. Dan semua orang terus mengobrol seolah tidak terjadi apa-apa. Namun saat ini, sikap orang-orang ini terhadap Fendi Zanders telah mengalami perubahan besar, karena mereka merasa Fendi Zanders telah menyinggung Xiao Jinghui sampai mati hari ini, jadi Xiao Jinghui tidak akan pernah melepaskan Fendi Zanders dengan mudah. Jika mereka pergi bersama Fendi Zanders sekarang, jika kamu terlalu dekat, Anda mungkin terlibat oleh Fendi Zanders, jadi lebih baik memilih menjauh dari Fendi Zanders. Dan Wen Ya secara alami sangat puas dengan apa yang dilakukan Fendi Zanders barusan, tapi dia juga sedikit khawatir di dalam hatinya, jadi dia berinisiatif untuk berjalan ke sisi Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, kamu mungkin harus lebih berhati-hati akhir-akhir ini. Aku sangat mengenal Xiao Jinghui, jika kamu mempermalukannya seperti ini hari ini, maka Xiao Jinghui pasti tidak akan melepaskannya. Jadi bagaimana jika kamu tidak melakukannya dengan baik?" Fendi Zanders tersenyum ringan. "Apalagi? Menurutku dia bahkan mungkin menemukan seorang pembunuh untuk menghadapinya. Begitu orang seperti Xiao Jinghui menjadi gila, dia bisa melakukan apa saja. Biar kuberitahukan padamu." Wen Ya berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat bersemangat. "Jangan khawatir, bahkan jika dia menemukan seorang pembunuh, dia tidak dapat melakukan apapun padaku," kata Fendi Zanders ringan. "Bagaimana kamu bisa membual seperti itu? Semua pembunuh itu punya senjata." Setelah melihat ekspresi acuh tak acuh Fendi Zanders, Wen Ya tampak sedikit tidak berdaya, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. "Jadi bagaimana jika kamu punya pistol?" Fendi Zanders mencibir, lalu melanjutkan, "Oke, mari kita berhenti membicarakan topik ini. Apa pendapat Anda tentang penampilan saya hari ini? Penampilanmu hari ini lumayan, dan kamu memainkan piano dengan baik," kata Wen Ya setelah berpikir sejenak. "Karena menurutmu penampilanku bagus, bisakah kamu pergi ke upacara pembukaanku?" Fendi Zanders bertanya dengan penuh semangat. "Aku harus memikirkan hal ini," kata Wen Ya sambil tersenyum. "Kak, aku telah menyinggung banyak orang karena kamu masih harus memikirkannya. Apakah kamu manusia?" Melihat Wen Ya di depannya, Fendi Zanders berteriak dengan ekspresi patah. "Pokoknya, aku hanya perlu memikirkannya." Wen Ya mengatupkan mulutnya dan berkata. Dan Fendi Zanders melihat ketidakberdayaan Wen Ya yang tidak biasa, dan tidak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, setelah meninggalkan kotak, Xiao Jinghui langsung masuk ke kamar mandi. "Fendi Zanders, tunggu aku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, nama keluargaku adalah Xiao." Xiao Jinghui mengertakkan gigi dan mengumpat dengan suara rendah, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Jingle bell. Setelah telepon berdering beberapa kali, pihak lain menjawab panggilan tersebut dengan nyaman. "Tuan Muda Xiao, perintah apa yang Anda terima?" Pihak lain bertanya dengan lembut. "Tuan Tua, aku ingin kamu membantuku menemukan beberapa pembunuh sekarang. Aku ingin membunuh seseorang." Xiao Jinghui berkata dengan suara rendah. "Bunuh." Setelah mendengar kalimat ini, Lao Duan tertegun. Duan Tua ini adalah seorang kakak laki-laki sosial yang terkenal di kota Nanyuan. Dia memiliki banyak adik laki-laki, jadi dia memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Jinghui. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah membantu Xiao Jinghui menangani beberapa hal yang mencurigakan. Namun seringkali, Xiao Jinghui meminta orang-orang tua untuk membantunya memukuli seseorang. Jika dia adalah orang cacat, itu adalah batasnya, dan dia tidak pernah melakukan hal seperti pembunuhan. "Itu benar, ini tentang membunuh orang," Xiao Jinghui menjawab dengan galak. Ekspresi, dan kemudian melanjutkan, "Latar belakang orang ini tidak sederhana, temukan beberapa orang yang dapat diandalkan untuk saya." Duan Tua ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda Xiao, jika Anda minta aku menghajar seseorang untukmu, aku mungkin tidak punya masalah, tapi aku tidak punya pengalaman membunuh orang." "Siapa itu?" "Mengenai hal itu, jangan bertanya terlalu banyak. Saya harus membunuh orang ini hari ini. Jika Anda tidak berani melakukannya, Anda dapat menghubungi pembunuhnya untuk saya. Tidak peduli berapa harganya." Xiao Jinghui menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan suara rendah. "Tuan Muda Xiao, apakah Anda yakin ingin menemukan pembunuhnya?" Duan Tua bertanya setelah ragu-ragu sejenak. "Kamu tidak bisa mengerti bahasa manusia, kan? Mengapa Anda berbicara begitu banyak omong kosong?" Xiao Jinghui berteriak tidak sabar. "Baiklah, Tuan Xiao, saya akan menghubungi Anda sekarang. Untuk harga bisa didiskusikan sendiri dengan pihak lain. Bagaimana menurut Anda?" Orang tua itu berkata dengan lembut. "Oke." Xiao Jinghui menjawab dengan suara rendah, lalu langsung menutup telepon. "Fendi Zanders, tunggu saja aku harus membunuhmu hari ini." Titik-petik 2. Xiao Jinghui menatap ponselnya dengan kemarahan yang tak terbatas di matanya. Saat ini, dia benar-benar didorong oleh Fendi Zanders. Setengah jam kemudian, semua orang merasa waktunya hampir habis, jadi mereka berencana untuk kembali. Setelah Zhao Keiki menyapa semua orang sebentar, dia menyapa semua orang dan meninggalkan kotak bersama. "Mengapa Tuan Muda Xiao tidak kembali?"
Namun, pada saat ini, seorang pemuda berteriak dengan ragu. Tuan Muda Xiao sedang tidak dalam mood yang baik hari ini, jadi dia seharusnya pergi lebih awal. Seorang bintang wanita berkata dengan lembut. Benar, Tuan Muda Xiao harus pergi dulu, ayo pergi juga. Semua orang memakai kacamata hitam dan topi sambil berbicara, lalu bersiap meninggalkan clubhouse Huatian. Fendi Zanders dan Wen Ya secara alami mengikuti kerumunan keluar dari kotak. Tapi setelah semua orang keluar dari kotak, mereka melihat kerumunan orang di depan mereka, jadi pasti ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi di depan? Zhao Keiki mengerutkan kening dan berkata. Sepertinya ada yang membuat masalah, siapa yang berani membuat masalah di sini, tidak, mengapa Tuan Xiao berdiri di sana? Semua orang segera mengetahui bahwa sebenarnya ada Xiao Jinghui di kedua sisi konflik. Dan berdiri di depan Xiao Jinghui adalah seorang pemuda yang tampaknya seumuran dengan Fendi Zanders. Dia sedang bergulat dengan Xiao Jinghui saat ini, dengan ekspresi sangat bersemangat di wajahnya. Pergi dan lihat. Zhao Keiki mengerutkan kening dan berteriak, lalu langsung berjalan. Semua orang juga mengikuti di belakang Zhao Keiki. Jika bukan karena Xiao Jinghui sedang berkonflik dengan orang lain saat ini, maka Zhao Keiki dan yang lainnya pasti tidak akan ikut bersenang-senang, tetapi karena masalah ini ada hubungannya dengan Xiao Jinghui, mereka tetap harus pergi dan bersenang-senang. Lihat. Dan ini adalah wilayah Fendi Zanders. Fendi Zanders tentu saja ingin melihat siapa yang berani. Fendi Zanders memandangnya dari atas ke bawah. Pemuda yang sedang bergulat dengan Xiao Jinghui memasang ekspresi bingung di wajahnya. Karena Fendi Zanders merasa pemuda ini tampak familiar, namun dia tidak dapat mengingat siapa pemuda tersebut. Fendi Zanders tidak tahu bahwa pemuda ini bernama Tang Wenyao, dan dia adalah sepupu Tang Xiaoyu. Akhir bab ini. Bab 1357 Bab 1357. Fendi Zanders dan Tang Wenyao juga pernah bertemu di rumah Tang sebelumnya, tetapi Tang Xiaoyu tidak memperkenalkan Tang Wenyao kepada Fendi Zanders pada saat itu. Mereka berdua baru saja melakukan pertemuan tatap muka, jadi Fendi Zanders merasa Tang Wenyao ini tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa pemuda ini. Tang Wenyao sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia hari ini, karena dia menyatakan cintanya kepada Dewi yang dia kejar selama bertahun-tahun, dan sang Dewi akhirnya menyetujui Tang Wenyao. Untuk merayakannya, Tang Wenyao meminjam kartu anggota klub Huatian dari Tang Xiaoyu, lalu membawa teman-temannya dan sahabat pacarnya untuk merayakannya. Status Tang Wenyao di keluarga Tang tidak bisa dibandingkan dengan Tang Xiaoyu, tetapi hubungan Tang Wenyao dengan Tang Xiaoyu sangat baik. Di mata Tang Xiaoyu, Tang Wenyao adalah saudara laki-lakinya sendiri. Selain itu, selalu ada beberapa skandal antara Tang Xiaoyu dan Fendi Zanders, bos klub Huatian, jadi setelah staf klub Huatian mengetahui bahwa kartu keanggotaan yang digunakan Tang Wenyao adalah milik Tang Xiaoyu, mereka tentu saja memperlakukan Tang Wenyao dengan sangat hormat. Hal ini juga membuat Tang Wenyao sangat dihormati di hadapan dewinya, dan bahkan memberitahu orang lain bahwa bos klub Huatian adalah calon saudara iparnya. Namun ketika Tang Wenyao sedang bersenang-senang dengan teman-temannya, pacarnya dirobohkan oleh seorang pria, dan pria tersebut tidak hanya tidak meminta maaf, tetapi juga memarahi pacarnya karena buta. Tang Wenyao tidak tahan lagi, dia menamparkan wajah pria itu, dan kemudian terjadilah pemandangan saat ini. Faktanya, meskipun Tang Wenyao adalah generasi kedua yang kaya, dia biasanya sangat rendah hati, dan dia tidak ingin membuat masalah di tempat seperti klub Huatian. Tapi sekarang berbeda. Dia berpikir bahwa bos Clubhouse Huatian adalah calon saudara iparnya, jadi meskipun dia mengalahkan seseorang di Clubhouse Huatian, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk meminta saudara perempuannya memohon belas kasihan. Bagaimanapun, bos klub Huatian tidak akan melakukan apapun padanya bahkan jika dia melihat wajah saudara perempuannya. Dan orang yang baru saja dipukuli tidak lain adalah Xiao Jinghui. Saat ini suasana hati Xiao Jinghui juga sangat buruk. Bagaimanapun, dia menderita kerugian besar di tangan Fendi Zanders. Setelah dia keluar dan menelepon, dia selalu memikirkan bagaimana menghadapi Fendi Zanders, jadi dia tidak melepaskan perhatiannya sama sekali. Di tengah perjalanan, dia tidak sengaja menabrak seorang wanita. Jika normal, Xiao Jinghui pasti akan berinisiatif untuk meminta maaf, lagi pula, dia juga seorang publik figur. Tapi suasana hati Xiao Jinghui sedang buruk hari ini, jadi dia memarahimu sampai buta. Namun, karena kalimat inilah Tang Wenyao langsung marah. Sebelum Xiao Jinghui sempat bereaksi, Tang Wenyao langsung berdiri dan menamparkan wajah Xiao Jinghui dengan keras. Xiao Jinghui sendiri menderita akibat tangan Fendi Zanders, dan dia ditampar lagi saat keluar. Suasana hatinya secara alami turun ke bawah. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi padanya hari ini dan mengapa dia begitu tidak beruntung. Setelah Xiao Jinghui ditampar oleh Tang Wenyao, dia tentu saja tidak akan melepaskannya, jadi dia tidak bisa memikirkan hal lain, dan langsung bergulat dengan Tang Wenyao. Meskipun Tang Wenyao masih muda, namun karena dia telah belajar taekwondo, dia tidak memiliki masalah dalam menghadapi Xiao Jinghui. Sedangkan untuk Xiao Jinghui, karena sering ke gym untuk berolahraga, kebugaran fisiknya lumayan. Setelah keduanya bertarung bersama, sulit untuk bertemu satu sama lain, dan mereka bertarung bolak-balik. Pada dasarnya, kamu memukulku. Aku memukulmu dengan pukulan. Di tempat seperti Huatian Clubhouse, jarang terlihat orang berkelahi secara langsung.
Bagaimanapun, tidak peduli siapa mereka, mereka sangat takut dengan kekuatan di belakang bos Huatian Clubhouse. Jadi setelah Xiao Jinghui bertarung dengan Tang Munyao hari ini, banyak tamu yang keluar untuk menyaksikan kesenangan itu. Tentu saja kebanyakan dari mereka menyaksikan keseruannya, dan tidak ada yang usil sama sekali. Karena dalam hati mereka tahu bahwa orang-orang dari klub Huatian mungkin akan segera datang, dan pada saat itu, tidak satu pun dari kedua orang ini yang memiliki buah yang enak untuk dimakan. Sekarang klub Huatian baru saja mengganti bosnya, kedua orang ini berani membuat masalah di sini. Bukankah ini mendekati kematian? Ya, kudengar bos baru klub Huatian itu tidak mudah. Diperkirakan saat itu kita pasti akan membunuh ayam dan monyet, sambil menyaksikan kesibukan, semua orang mulai berdiskusi dengan suara pelan. Orang-orang ini membuat masalah di tempatmu, bukankah kamu berencana untuk membereskannya? Wen Ya menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Apapun itu, kebetulan seseorang menghajar Xiao Jinghui untukmu, bukankah itu bagus? Mari kita saksikan saja keseruannya, kata Fendi Zanders ringan. Wen Ya menatap Fendi Zanders dan tersenyum, tapi tidak berbicara. Tat. Tapi saat ini, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Semua orang menoleh untuk melihat ke atas, dan melihat lebih dari selusin penjaga keamanan bergegas menuju posisi Xiao Jinghui dan Tang Munyao. Hentikan semuanya, apa yang kamu lakukan? Kapten keamanan yang memimpin berteriak dengan ekspresi sangat marah. Setelah mendengar perkataan Kapten keamanan, semua orang menoleh untuk melihat posisi penjaga keamanan. Kalian berdua tahu tempat apa ini? Ini Clubhouse Huatian, segera keluar dari sini, selesaikan konflik apapun di luar, jangan memengaruhi orang lain di sini. Kapten keamanan berbicara dengan sangat kasar. Ini adalah cara melakukan sesuatu di klub Huatian. Meski bosnya sudah berubah sekarang, dia tetap sombong. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kapten keamanan, Xiao Jinghui menyadari bahwa ini adalah klub Huatian, dan dia berencana untuk berurusan dengan Fendi Zanders hari ini, jadi dia tidak ingin terus membuang waktu dengan Tang Munyao, jadi dia secara naluriah menghentikan apa yang dia lakukan. Namun Tang Munyao tidak berniat berhenti sama sekali karena hubungannya dengan Tang Xiaoyu. Sebaliknya, dia naik dan meninju langsung kepala Xiao Jinghui. Xiao Jinghui jatuh ke tanah dengan keras, dan kemudian berjuang untuk berdiri. Minta maaf pada pacarku sekarang, kalau tidak aku tidak akan pernah selesai membicarakan masalah hari ini denganmu dan aku akan memberitahumu. Tang Munyao berteriak pada Xiao Jinghui dengan sangat arogan. Kapten keamanan juga berhenti di depan Tang Munyao, dan kemudian berteriak dengan suara rendah, saya tidak mengerti apa yang baru saja saya katakan, bukan? Jika ada masalah di antara kalian berdua, Anda bisa keluar dan menyelesaikannya sekarang. Jika kamu berani bergerak lagi, percaya atau tidak, aku baru saja mematahkan kakimu dan membuangnya. Setelah Tang Munyao mendengar apa yang dikatakan Kapten Keamanan, jejak rasa jijik muncul di matanya, lalu dia menatap Kapten Keamanan dan bertanya, apakah kamu tahu siapa saya? Akhir bab ini. Bab 1358 Bab 1358. Saya tidak tahu siapa Anda, tapi tidak peduli siapa Anda tidak dapat membuat masalah di sini. Kapten keamanan berkata dengan dingin. Biar ku beritahu, pemilik klub ini adalah kakak iparku, dan adikku adalah Tang Xiaoyu. Kata Tang Munyao dengan mata menatap. Setelah mendengar kata-kata Tang Munyao, kapten penjaga keamanan memiliki kilatan keterkejutan di matanya, dan segera bertanya, Tuan Zanders adalah saudara iparmu. Tentu saja, kata Tang Munyao dengan ekspresi bangga. Pandangan kapten keamanan terhadap Tang Munyao mulai berubah, karena dia tahu jika Fendi Zanders benar-benar saudara ipar Tang Munyao, maka masalah hari ini mungkin akan sedikit merepotkan. Berani mengontrol. Semua orang yang hadir kaget. Lagi pula, mereka tidak pernah mengira Tang Munyao akan memiliki latar belakang seperti itu. Mereka juga mengerti mengapa Tang Munyao berani membuat masalah di sini. Fendi Zanders berdiri di antara kerumunan dengan ekspresi tak berdaya yang luar biasa di wajahnya. Pertama-tama, Fendi Zanders sama sekali tidak mengenal Tang Munyao, dan bahkan jika dia mengenalnya, Tang Munyao bukanlah saudara iparnya. Tentu saja, Fendi Zanders juga tahu bahwa jika Tang Munyao benar-benar adik laki-laki Tang Xiaoyu, maka Fendi Zanders benar-benar harus memberikan wajah Tang Munyao hari ini. Bagaimanapun, Fendi Zanders baru saja meminta bantuan Tang Xiaoyu beberapa hari yang lalu. Ini sungguh tidak masuk akal. Aku tidak menyangka orang ini ada hubungannya denganmu. Kata Wen Ya lembut kepada Fendi Zanders. Apa hubungannya denganku? Aku sama sekali tidak mengenal orang ini, tapi aku berteman dengan saudara perempuannya, dan dia di sini hanya untuk memamerkan kekuatannya dengan mengandalkan hubungan baikku dengan saudara perempuannya. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Wen Ya, dan menjelaskan dengan nada yang sangat tidak berdaya. Jadi ini ya. Wen Ya tersenyum ringan dan tidak banyak bicara. Namun, anak ini sangat beruntung. Jika dia memiliki konflik dengan orang lain, saya mungkin tidak akan melepaskannya, tetapi karena dia memiliki konflik dengan Xiao Jinghui, maka saya dapat menutup mata dan menutup satu mata. Saya masih mengkhawatirkannya. Tidak mempunyai kesempatan untuk membersihkan Xiao Jinghui, dan sekarang seseorang membantuku. Fendi Zanders melanjutkan. Dan Xiao Jinghui melihat posisi Tang Munyao saat ini, dan ekspresi wajahnya mulai berubah.
Dia tahu betul di dalam hatinya betapa menakutkannya bos di balik klub Huatian. Kakak ipar bos, dia mungkin mendapat masalah besar, jadi Xiao Jinghui tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Sekarang Xiao Jinghui menyalahkan Fendi Zanders atas segalanya, karena dia merasa jika dia tidak bertemu Fendi Zanders, banyak hal yang tidak akan terjadi. Saya sangat dipermalukan oleh Fendi Zanders di dalam kotak, dan setelah meninggalkan kotak, saya menyinggung saudara ipar pemilik klub Huatian. Xiao Jinghui hari ini sepertinya digambarkan sebagai orang yang tidak beruntung. Di sisi lain, Kapten Keamanan juga memiliki keraguan tentang identitas Tang Wunyao, jadi dia tidak berani bertindak gegabah sekarang, jadi dia hanya bisa meminta seseorang untuk memberitahu Xia Wanqing, dan membiarkan Xia Wanqing menangani masalahnya sendiri. Setelah Tang Wunyao melihat Kapten Keamanan tidak berbicara, ekspresi wajahnya tampak semakin arogan. Dia berjalan tepat di depan Xiao Jinghui, dan kemudian berteriak keras pada Xiao Jinghui, aku akan memberimu kesempatan sekarang, dan kamu akan segera memberikannya kepadaku. Pacarku meminta maaf, jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi. Pergi dari sini hari ini. Apakah kamu tahu siapa aku? Xiao Jinghui secara alami tidak mau meminta maaf kepada Tang Wunyao di depan banyak orang, jadi dia mengertakkan gigi dan menjawab. Tentu saja aku tahu siapa kamu, bukankah kamu seorang aktor? Apa masalahnya? Biar ku beritahu, jika kamu tidak meminta maaf hari ini, aku tidak hanya akan mematahkan kakimu, tapi aku juga akan mencari reporter. Untuk memberitahumu apa yang terjadi hari ini. Masalah ini ditulis dan diberitakan, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan terus bertahan di industri hiburan. Tang Wunyao berteriak keras. Setelah Xiao Jinghui mendengar kata-kata Tang Wunyao, dia langsung tercengang. Karena saat ini dia teringat bahwa Tang Wunyao bukan dari industri hiburan, dan jika masalah ini benar-benar terungkap, maka hidup Xiao Jinghui bisa saja hancur. Jangan terlalu banyak menipu orang, kata Xiao Jinghui dengan wajah kosong. Berhentilah bicara omong kosong padaku di sini, apakah kamu meminta maaf sekarang atau tidak? Tang Wunyao bertanya dengan suara nyaring. Setelah Xiao Jinghui mendengar kata-kata Tang Wunyao, sedikit rasa malu muncul di matanya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Jika dia meminta maaf, lalu bagaimana dia bisa melanjutkan dunia hiburan di masa depan? Namun jika tidak ada permintaan maaf, konsekuensinya mungkin sangat mengerikan. Jadi saat ini Xiao Jinghui jelas berada dalam posisi yang sulit. Jika dia tahu ini akan terjadi lebih awal, dia seharusnya meminta maaf langsung kepada pacar Tang Wunyao sekarang, daripada menunggu sampai semuanya menjadi serius dan menyesalinya sendiri. Tuan Xiao, orang-orang ini bukanlah sesuatu yang dapat membuat kami tersinggung, mengapa Anda tidak meminta maaf? Saat ini, seorang selebriti wanita berdiri dan berkata dengan lembut. Dia khawatir masalah ini akan menjadi semakin besar, dan dia akan terlibat, jadi ekspresinya terlihat sedikit gugup. Setelah Xiao Jinghui mendengar kata-kata bintang wanita itu, dia tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat bintang wanita itu. Ya, Tuan Xiao, Anda harus meminta maaf. Bukankah itu hanya permintaan maaf? Ini bukan masalah besar, ini salahmu dulu. Pada saat ini, semua orang mengepung Xiao Jinghui satu demi satu, membujuk Xiao Jinghui untuk meminta maaf. Setelah Xiao Jinghui menarik napas dalam-dalam, dia berteriak pada Tang Wunyao dengan ekspresi galak, maaf, apakah ini baik-baik saja? Semua orang menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Jinghui. Lagi pula, jika Xiao Jinghui bersikeras untuk tidak meminta maaf hari ini, maka masalah ini pasti akan menjadi semakin merepotkan, dan mungkin tidak baik bagi mereka semua saat itu. Untungnya, Xiao Jinghui masih meminta maaf. Semua orang merasa selama Xiao Jinghui meminta maaf hari ini, masalah ini harus dipertimbangkan selesai. Apakah kamu benar-benar meminta maaf? Tetapi tidak ada yang mengira bahwa Tang Wunyao tampaknya tidak puas dengan permintaan maaf Xiao Jinghui, jadi dia menyipitkan matanya dan berteriak. Ketika Xiao Jinghui mengatakan dia menyesal barusan, dia sudah sangat tidak mau, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tang Wunyao akan tetap tidak kenal lelah. Aku baru saja meminta maaf padamu, apalagi yang kamu inginkan. Xiao Jinghui menatap matanya, dan berteriak dengan ekspresi sangat marah. Meskipun kamu baru saja mengatakan kamu minta maaf, aku bisa merasakan bahwa kamu tampaknya tidak terlalu yakin, jadi aku berubah pikiran sekarang. Sekarang kamu harus berlutut untuk meminta maaf kepadaku, dan kemudian bersujud kepadaku 3 kali. Aku akan membiarkanmu pergi, jika tidak, kamu tidak ingin keluar dari sini. Tang Wunyao berteriak dengan sangat arogan. Akhir bab ini. Bab 1359. Bab 1359 aku selalu. Setelah semua orang mendengar kata-kata Tang Wunyao, mata mereka langsung melebar, dan ekspresi wajah mereka sangat luar biasa. Tidak ada yang mengira Tang Wunyao akan bertindak sejauh ini. Bukankah ini memperjelas bahwa masalah ini akan menjadi masalah besar? Dan Xiao Jinghui juga memahami bahwa kemundurannya barusan lemah di mata Tang Wunyao, jadi Tang Wunyao semakin maju. Jika Xiao Jinghui tahu bahwa Tang Wunyao bereaksi seperti ini, maka dia tidak akan meminta maaf sekarang apapun yang terjadi. Saat ini, banyak orang yang hadir sudah mengenali Tang Wunyao. Mereka tahu di dalam hati bahwa Tang Wunyao berasal dari keluarga Tang. Terlebih lagi, keluarga Tang sangat dekat dengan bos klub Huatian akhir-akhir ini, sehingga Tang Wunyao di kota Nanyuan sudah dapat dianggap sebagai anggota keluarga Tang. Dia adalah generasi kedua yang paling kaya, kalau tidak, dia tidak akan begitu sombong.
Dan semua orang juga tahu bahwa Xiao Jinghui bukanlah orang biasa, dan keluarganya juga memiliki latar belakang yang sangat kuat. Jadi adegan hari ini dianggap menarik, dan semua orang ingin melihat siapa yang bisa tertawa terakhir di antara kedua tuan muda tersebut. Xiao Jinghui awalnya berpikir bahwa selama dia menyerah dan meminta maaf, kejadian hari ini sudah berakhir, dia bisa pergi untuk membersihkan Fendi Zanders dulu, dan setelah dia selesai membersihkan Fendi Zanders, dia bisa mengurus Tao Yichen ini, tapi bagaimana bisa dia membayangkan Tang Wenyao akan lebih baik darinya. Fendi Zanders bertindak terlalu jauh dan membuat dirinya berlutut untuk meminta maaf. Jika Xiao Jinghui benar-benar berlutut untuk meminta maaf kepada Tang Wenyao hari ini, maka dia pasti akan menjadi lelucon di mata orang lain di masa depan, dan dia tidak akan bisa terus bertahan di industri hiburan. Jadi tidak mungkin Xiao Jinghui menyetujui permintaan berlebihan tersebut. Saya menyarankan Anda untuk tidak membuat segalanya terlalu ekstrim. Xiao Jinghui berkata kepada Tang Wenyao dengan suara rendah. Hehe, aku akan melakukan yang terbaik hari ini, apa yang bisa kamu lakukan denganku? Tang Wenyao berkata dengan sangat arogan. Xiao Jinghui menarik napas dalam-dalam, lalu berkata tanpa ekspresi, aku tahu kamu memiliki latar belakang tertentu di kota Nanyuan, tetapi keluarga Xiao kita bukan vegetarian, kamu ingin bermain denganku, kan? Kalau begitu aku akan menemanimu hari ini. Setelah semua orang mendengar kata-kata Xiao Jinghui, ekspresi wajah mereka menjadi tegang, karena tidak ada dari mereka yang mengira akan menjadi seperti ini. Jika orang-orang di kedua belah pihak benar-benar bertengkar, mereka semua mungkin akan terpengaruh. Terlibat. Saat ini, ekspresi wajah Zhao Keiki juga tampak sedikit tidak berdaya, awalnya dia hanya ingin berulang tahun, tapi siapa sangka banyak hal akan terjadi. Apakah kamu benar-benar tidak akan muncul? Wen Ya menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Kenapa kamu harus maju? Karena mereka berdua ingin bertarung, ayo bertarung. Bukankah lebih baik jika seseorang memberi pelajaran pada Xiao Jinghui untukmu? Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Tapi aku khawatir ini akan menimbulkan keributan besar. Kata Wen Ya gugup. Jangan khawatir, denganku di sini, masalah ini tidak akan menimbulkan banyak masalah. Jawab Fendi Zanders ringan. Saya harap begitu. Wen Ya memandang Fendi Zanders dan menarik napas dalam-dalam. Di sisi lain, Tang Wenyao tidak ingin terus berbicara omong kosong dengan Xiao Jinghui lagi. Dia bergegas ke depan Xiao Jinghui, mengangkat kakinya dan langsung menendang perut Xiao Jinghui. Xiao Jinghui tidak menyadari apa yang sedang terjadi, mundur 2 langkah untuk menstabilkan tubuhnya, lalu menoleh dan berteriak kepada orang-orang di belakangnya, apa yang kalian semua lihat? Bunuh orang ini. Bintang pria di belakang Xiao Jinghui biasanya memiliki hubungan baik dengan Xiao Jinghui, namun saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk berdiri. Alasannya sangat sederhana, mereka tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu karena masalah Xiao Jinghui. Brengsek, sekelompok orang tidak berguna. Setelah Xiao Jinghui melihat tidak ada yang bergerak, ekspresi wajahnya tampak semakin marah, dan dia akan bergegas ke depan. Hentikan semuanya. Namun, pada saat ini, suara dingin namun sangat menyenangkan terdengar dari kerumunan. Setelah mendengar suara itu, semua orang menoleh dan menoleh. Beberapa detik kemudian, seorang wanita cantik dengan penampilan menawan dan sosok seksi menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan keluar dengan genit. Semua tamu yang hadir mengenal wanita ini. Wanita ini adalah Xia Wanxing, manajer umum klub Huatian. Anda tahu, wanita Xia Wanxing masih memiliki banyak kekuatan di klub Huatian, bahkan mungkin lebih kuat dari bosnya. Bagaimanapun, bos Clubhouse Huatian tidak pernah menunjukkan wajahnya, tetapi Xia Wanxing berbeda, tidak peduli apakah itu masalah besar atau kecil. Xia Wanxing akan mengurusnya. Tang Wenyao menoleh dan menatap Xia Wanxing. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa Xia Wanxing tidak mudah diprovokasi. Jika dia memprovokasi Xia Wanxing, bahkan Fendi Zanders tidak akan bisa menyelamatkannya saat itu, jadi dia tidak memilih untuk melanjutkan. Xia Wanxing berjalan di depan Tang Wenyao dan Xiao Jinghui, dan bertanya dengan acuh tak acuh, ada apa dengan kalian berdua? Nona Xia, halo. Tang Wenyao berteriak pada Xia Wanxing sambil tersenyum. Xia Wanxing memandang Tang Wenyao dengan acuh tak acuh, tetapi tidak berbicara. Tetapi Tang Wenyao melanjutkan, Nona Xia, nama saya Tang Wenyao, Tang Xiaoyu adalah sepupu saya, dan Fendi Zanders, bos klub Huatian Anda, adalah saudara ipar saya. Baru saja pria ini menabrak pacar saya dan memarahi pacar saya. Temanku, jadi aku ingin memberi pelajaran pada orang ini, dan kuharap Nona Xia akan memberiku wajah ini. Tuan Zanders adalah saudara iparmu. Xia Wanxing bertanya dengan sangat bingung. Ya, Tuan Zanders adalah dengan sepupuku, bukankah itu suami sepupuku? Tang Wenyao mengertakkan gigi dan berkata. Xia Wanxing tidak tahu banyak tentang kehidupan cinta Fendi Zanders, tetapi dia tahu bahwa Fendi Zanders memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tang Xiaoyu dari keluarga Tang, jadi dia tidak berani bertindak gegabah sekarang, lagi pula, dia tidak bisa menyinggung saudara ipar bosnya. Apa, saya akan menelepon Tuan Zanders sekarang dan bertanya dia bagaimana dia berencana menangani masalah ini. Xia Wanxing berkata dengan lembut kepada Tang Wenyao. Oke, tidak masalah, telepon saja. Tang Wenyao memamerkan giginya dan berkata sambil tersenyum. Dan Xia Wanxing melihat jejak ketidakberdayaan muncul di mata Tang Wenyao, dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi nomor Fendi Zanders.
Saudari Wanqing, karena Tang Wenyao menginginkan penjelasan, biarkan dia melanjutkan, dan kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Fendi Zanders tahu bahwa Xia Wanqing akan meneleponnya, jadi dia tidak terus menyembunyikannya, tetapi berdiri dan berteriak tanpa ekspresi. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Xia Wanqing tertegun sejenak, lalu tanpa sadar menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berteriak dengan ekspresi tidak percaya, Tuan Zanders, apakah kamu di sini? Yah, aku sudah lama berada di sini. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Saat ini, semua orang yang hadir sangat terkejut. Mereka semua menatap dengan mata terbelalak, melihat posisi Fendi Zanders dengan bodohnya, ekspresi wajah mereka terkejut selain kaget, terutama Zhao Kaiki dan lainnya. Mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka. Akhir bab ini. Bab 1360. Bab 1360 kakak ipar. Xiao Jinghui juga menatap posisi Fendi Zanders, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun semua orang tahu bahwa identitas Fendi Zanders jelas tidak sederhana, jika tidak, Wen Ya tidak akan pernah bisa bersama Fendi Zanders. Tapi tidak ada yang mengira identitas Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Sebagian besar dari orang-orang ini bukan berasal dari kota Nanyuan, tetapi mereka masih sangat mengenal Huatian Clubhouse. Mereka semua tahu betapa menakutkannya Huatian Clubhouse, dan mereka semua tahu betapa menakutkannya energi yang dimiliki bos Huatian Clubhouse. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa bos Clubhouse Huatian sebenarnya adalah Fendi Zanders yang selalu berada di sisi mereka sepanjang waktu. Semua orang memandang Fendi Zanders dengan mata terkejut, mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Sebelumnya, mereka masih tidak tahu dari mana Fendi Zanders mendapat keberanian untuk menyinggung Xiao Jinghui. Tapi sekarang, mereka semua mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun Xiao Jinghui memang memiliki beberapa latar belakang, tetapi jika latar belakang Xiao Jinghui ditempatkan di depan Fendi Zanders, akan sulit untuk disebutkan. Fendi Zanders sebenarnya adalah bos dari klub Huatian. Aku tidak menyangka Wen Ya benar-benar menemukan menantu yang kaya raya kali ini. Benar, kupikir Fendi Zanders lah yang bergerak, tapi sekarang tampaknya keduanya serasi. Semua orang mulai berbicara dengan suara pelan. Dan Xia Wanqing berjalan di depan Fendi Zanders, lalu bertanya kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat hormat, Tuan Zanders, apakah Anda yakin tidak ingin ikut campur dalam masalah ini? Iya, kita minggir saja dan tunggu keseruannya. Kalau ada yang rusak, biarlah mereka memberi kompensasi sesuai harga aslinya, kata Fendi Zanders enteng. Oke, aku mengerti. Xia Wanqing sedikit mengangguk pada Fendi Zanders. Arti perkataan Fendi Zanders sebenarnya sangat jelas, yaitu untuk melindungi Tang Wenyao. Setelah Tang Wenyao melihat Fendi Zanders, matanya penuh kegembiraan, dan dia buru-buru berteriak, kakak ipar, apakah kamu di sini? Fendi Zanders terdiam setelah mendengar kata-kata Tang Wenyao. Dia dan Tang Xiaoyu hanyalah teman biasa. Sekarang Fendi Zanders membantu Tang Wenyao, dia memberi bantuan pada Tang Xiaoyu. Ngomong-ngomong, dia bisa memberi pelajaran pada Xiao Jinghui, tapi Tang Wenyao ada apa dengan dia sebagai saudara iparnya? Saudara ipar. Setelah Zhao Kaiki mendengar kata-kata Tang Wenyao, sedikit keraguan muncul di matanya. Karena Wen Ya adalah pacar Fendi Zanders, dan anak laki-laki ini disebut saudara ipar Fendi Zanders, bukankah itu berarti Wen Ya dan Tang Wenyao adalah saudara kandung? Semua orang juga menyadari masalah ini, dan mereka semua melihat posisi Wen Ya. Xiao Ya, orang ini sebenarnya adalah adik laki-lakimu. Kenapa aku belum mendengar kabar darimu? Benar, Nona Wen, adikmu sangat kuat, bahkan berani mengalahkan Xiao Jinghui. Menurutku ini pertarungan yang bagus. Menurutku belum 1 atau 2 hari sejak Xiao Jinghui tidak menyukainya. Ini saat yang tepat untuk melampiaskan amarahku pada semua orang. Semua orang meneriaki Wen Ya. Nona Wen, Anda mengatakan sesuatu terjadi pada sepupu Anda, mengapa Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun? Saat ini, seorang pemuda bertanya pada Wen Ya. Dan ada sedikit ketidakberdayaan di mata Wen Ya. Bagaimanapun, Fendi Zanders hanya berpura-pura menjadi pacarnya. Keduanya tidak terlalu mengenal satu sama lain. Dia bahkan tidak tahu siapa Tang Wenyao. Saya tidak kenal orang ini, dia bukan sepupu saya. Wen Ya menarik napas dalam-dalam, dan berkata kepada semua orang dengan nada tak berdaya. Kamu tidak kenal orang ini. Semua orang kembali tercengang setelah mendengar kata-kata Wen Ya. Xiao Ya, apa yang kamu bicarakan di sini? Zhao Kaiki juga berteriak, lalu melanjutkan, bukankah orang ini disebut saudara ipar Fendi Zanders? Kamu adalah pacar Fendi Zanders, jadi dia pasti sepupumu. Jangan bilang Fendi Zanders hanya punya Xiao Ya sebagai pacarnya. Saat ini, seorang pemuda berbicara. Dan semua orang terdiam sesaat. Ya Tuhan, bukan, Fendi Zanders sebenarnya bajingan, Nona Wen pasti tertipu oleh Fendi Zanders ini. Ya, tampaknya pria benar-benar lucu. Sangat penuh kebencian sehingga bahkan Nona Wen berani berbohong. Bintang wanita di belakang Wen yang memasang ekspresi sangat marah di wajah mereka saat ini, seolah-olah mereka hendak memakan Fendi Zanders. Namun nyatanya, mereka sudah memiliki perhitungan kecil di dalam hati mereka, karena jika Fendi Zanders benar-benar seorang pria sejati, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali untuk bersaing dengan dewi setingkat Wen Ya. Tetapi jika Fendi Zanders bukan orang baik, segalanya akan menjadi lebih mudah.
Identitas dan latar belakang Fendi Zanders sangat menakutkan, bahkan jika dia seorang kekasih, dia bisa melakukannya. Jadi para bintang wanita ini sudah mulai berpikir dalam hati bagaimana mereka akan berhubungan dengan Fendi Zanders selanjutnya. Namun hanya Zhao Keiki, yang memiliki hubungan terbaik dengan Wen Ya, yang memiliki ekspresi bingung di wajahnya saat ini. Karena jika menurut kepribadian Wen Ya, dia mengetahui pacarnya mempunyai pria lain di luar, maka dia pasti akan naik dan menamparkan pria tersebut dengan marah. Wen Ya sama sekali tidak menoleransi hal-hal seperti itu. Namun saat ini, Zhao Keiki menemukan bahwa Wen Ya sangat tenang, yang membuat orang merasa sedikit tidak percaya. Mungkinkah Xiaoya sudah mengetahui bahwa Fendi Zanders memiliki wanita lain, dan itulah mengapa dia begitu tenang. Zhao Keiki tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, lalu buru-buru meraih Wen Ya dan berkata, Xiaoya, ikut aku, ada yang ingin kukatakan padamu. Ketika Wen Ya mendengar kata-kata Zhao Keiki, dia tidak bisa membantu tertegun sejenak, lalu mengikuti Zhao Keiki ke samping, dan bertanya dengan lembut, Keiki, apa yang ingin kamu katakan kepadaku? Ada apa dengan Fendi Zanders? Tahukah kamu bahwa dia memiliki wanita lain di luar? Zhao Keiki bertanya. Aku tidak tahu. Wen Ya menggelengkan kepalanya tak berdaya. Karena kamu tidak tahu, kenapa kamu begitu tenang sekarang? Zhao Keiki bertanya. Ini. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Wen Ya, seolah dia tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah ini. Xiaoya, kita berdua sudah saling kenal begitu lama. Yang lain tidak mengenalmu, tapi aku sangat mengenalmu. Kamu pasti tahu bahwa Fendi Zanders punya wanita lain di luar. Kamu bersedia menjadi kekasih Fendi Zanders, kan? Tanda tanya petik 2. Zhao Keiki bertanya dengan nada yang sangat serius. Wen Ya memandang Zhao Keiki dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan ekspresi tak berdaya, oh, lupakan saja, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya.